Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Revani Melani Firdos dari Prodi Teknik Informatika kelas A2. Di sini saya akan menjelaskan materi fisika 1 tentang besaran dan vektor. Diawali dengan pengertian fisika. Fisika adalah ilmu pengetahuan dasar yang mempelajari sifat-sifat dan interaksi antar materi dan radiasi. Fisika juga merupakan ilmu pengetahuan yang didasarkan pada pengamatan eksperimental dan pengukuran kuantitatif atau metode ilmiah. Perlu kalian ketahui juga ya, ilmu fisika itu sangat penting bagi kehidupan manusia karena dapat membantu manusia dalam membuat penemuan baru seperti di bidang teknologi, industri, pertanian, kesehatan, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuk ke materi besaran dan vektor. Konsep besaran. Apa sih besaran itu? Besaran adalah segala sesuatu yang dapat diukur oleh alat ukur dan dinyatakan dengan angka, serta mempunyai satuan. Dengan adanya nilai, maka semua orang akan memiliki kesimpulan yang sama. Besaran di dalam fisika dibagi menjadi dua. Yang pertama ada konseptual, yang kedua ada matematis. Kita bahas yang konseptual dulu ya teman-teman. Nah, di konseptual ini besaran dibagi menjadi dua. Ada besaran pokok dan besaran turunan. Besaran pokok adalah besaran yang diterapkan dengan suatu standar ukuran. Sedangkan besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Nah, kita lanjut ke matematis. Nah, di matematis ini, besaran pun dibagi menjadi dua, yaitu besaran skala dan besaran vektor. Besaran skala adalah besaran yang hanya memiliki nilai, sedangkan besaran vektor, besaran yang memiliki nilai dan arah. Bisa teman-teman amati, ini adalah tabel 7 besaran pokok. Ada panjang, massa, kuat arus, suhu, intensitas cahaya, dan jumlah zat, beserta penggunanya. Ini adalah besaran pokok beserta satuan nasi dan singkatan. Dan ini adalah tabel dari besaran turunan. Next, kita lanjut ke materi dimensi, yaitu di mana besaran pokok ataupun besaran turunan dapat dituliskan dalam bentuk dimensi dengan tujuan supaya dapat dipergunakan untuk mengungkapkan adanya persamaan antar adanya besaran. Jika dua besaran tersebut sama, maka dapat diberikan satuan yang sama dan dapat juga untuk menentukan tepat atau tidaknya suatu persamaan dimensi. Kemudian ada besaran gerak. Besaran gerak adalah besaran fisis yang mendeskripsikan gerak benda. Contoh, posisi, perpindahan, jarak tempuh, kecepatan, laju percepatan, dan lain-lain. Besaran gerak dibagi menjadi dua, yaitu besaran skalar dan besaran vektor. Besaran skalar memiliki contoh, contohnya kecepatan, gaya, dan lain sebagainya. Sedangkan besaran vektor memiliki contoh, massa, waktu, suhu, dan lain sebagainya. Next, kita masuk ke konsep vektor. Vektor adalah besaran yang memiliki nilai dan arah, digambarkan dengan himpunan ruas garis berarah. Besar ataupun kecilnya vektor dapat ditentukan oleh garis, sedangkan arah vektor dapat ditunjukkan dengan anak panah. Next, kita masuk ke materi besaran dan satuan. Teman-teman udah tahu kan apa itu GPS? Ya, GPS adalah perangkat yang sangatlah penting di saat ini bagi kehidupan manusia. Manfaat GPS sangatlah banyak. Yang pertama, kita dapat menentukan jarak tempuh, mengetahui posisi kita berada, mengetahui arah mata angin, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah salah satu contoh soal dari kegunaan GPS untuk menghitung getaran dalam suatu detik dan jumlah getaran dalam 1 menit. Oke, ini yang terakhir. Ini adalah macam-macam alat ukur. Yang pertama itu ada pengukur panjang. Biasanya pengukur panjang menggunakan mistar, meteran, jangka sorong, mikroskop, dan mikrometer. Yang kedua ada pengukur massa. Kita dapat menggunakan neraca dua lengan, neraca langkah, neraca Hauss, dan neraca elektronik. Yang ketiga ada pengukur waktu. Kita dapat menggunakan jam tangan, stopwatch jarum, stopwatch digital, dan jam pasir. Yang terakhir ada pengukur volume, di mana dibagi menjadi 3, yaitu zat cair, zat gas, dan zat padat.
Zat cair dapat diukur oleh silinder ukur penunjuk jarum jam di SPBU ataupun jarum suntik, sedangkan zat gas dapat diukur oleh pompa jarum suntik. Yang terakhir ada zat padat dapat diukur menggunakan wadah bercorong. Oke, mungkin ini saja materi yang bisa saya jelaskan. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Thank you for watching.